servis lah. Hah? YouTuber tuh kayak aneh banget sih. Jujur, awal sekarang pun gue juga masih introvert. Ya itu yang ditendang pas pampres, suka sama dede gemes yang suka begini. Lama-lama gue sedih. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi video kali ini gue lagi ngomongin diet, tapi gue bakal ngomongin seputar hobi laki-laki. Yang dimana gue udah kedatangan tamu, narasumber gue. Siapa? Kenalin dulu. Halo, perkenalkan nama gue Ayung ya. Ya, buat kalian yang udah tahu mungkin ini Ayung Motovlog. Dia nggak pakai motovlog. Oh, nggak pakai motovlog. Terus gimana? Coba kasih tahu. Kalau motovlog itu nanti gue jadi kayak kecil banget gitu ruang lingkupnya, jadi susah. Oh, jadi sekarang nama kontennya bukan Ayung aja. Oh, gue kira gue kira jadi Ayung Motovlog karena gambaran Ayung tuh di mata gue adalah motor. Iya. Bener nggak sih? Iya, betul sih. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol seputar hobi cowok atau hobi laki banget, gue minta di like dulu, di komen dan di subscribe, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya guys. Jangan lupa nyalain lonceng ya, karena setiap jam 7 malam, setiap hari Jumat bakal ada tayang video baru dari channel ini. Langsung aja yuk kita tanya-tanya sama Ayung. Oke, boleh siap. Boleh. Oke, jadi Ayung ini apa kabar nih? Alhamdulillah. Gimana Pinky juga? Baik sih, apalagi lagi pandemi aja. Ini kita banyak banget di rumah kan. Tapi gue juga baru banget keluar nih. Makanya tadi kita ketemu kan juga sama-sama antigen dulu gitu kan. Iya, betul. Jadi tetap mematuhin protokol kesehatan. Ya, gitu, ini guys. kita berjarak ya. Berjarak banget. Oke. Gue mau tanya-tanya nih sama Ayung. Oke. Jadi gini, kebetulan Ayung ini adalah teman lama gue, bener gak sih? Lebih tepatnya teman sekelas waktu sekolah ya. Bener, teman sekolah yang baru banget ketemu lagi. Yang gue sendiri tuh kaget karena dia sekarang ngembangin YouTube-nya atau kontennya, ruangnya sendiri di YouTube channel, bener gak sih? Betul banget ya. Gimana ya? Bisa dibilang rezeki sih itu ya, karena kan ya memang kita punya basic gitu kan, kita pelajarin, kita kembangin, alhamdulillah dapat poinnya gitu loh. Dapat jalannya juga, iya nggak sih? Jadi emang jadi kalau misalkan ditanya gue kenal sama Ayung ini di YouTube atau bukan, karena kita emang teman lama. Jadi tapi gue baru tahu kalau hobinya tuh laki banget, karena dulu sih dia tuh bener-bener yang pendiam banget. Bener nggak sih? Kalau bisa lihat emang yang kalem banget kan? Gue bisa ceritain sedikit nggak sih? Oh, boleh. Jadi gue tuh selama di sekolah satu kelas sama Pinky tuh gue ibaratnya kayak nggak punya teman gitu ya, sendiri aja. Yang lain tuh misalkan ada geng-gengan nih, kayak contohnya Pinky. Contohnya Pinky sama si A atau Pinky sama si B. Nah, gue ini di tengah-tengah gitu. Kemana aja masuk gitu ya? Kemana aja masuk, cuman kalau diajak. Tapi kalau gue nggak diajak, gue mungkin jatuhnya kayak introvert bukan sih? Kayak lebih nyaman sendiri gitu loh. Iya, lo tuh introvert. Makanya gue aneh nih, seorang Ayung yang introvert abis. Ya menurut gue boleh dong ngomong kayak gitu, karena lo jarang banget punya teman dekat, bahkan sendiri. Bahkan sekarang pun memang jarang, sedikit banget bisa dihitung jari di teman dekat gue. Bener. Tapi lo bener-bener bisa bersosialisasi sekarang tuh kayak semua orang kenal lo temenan sama siapa aja, bahkan di kota manapun lo punya teman sekarang. Iya betul. Itu kalau itu ya teman-teman gue alhamdulillahnya karena gue tergabung di klub motor, jadinya kontak gue ataupun relasi gue di mana-mana pun ada. Jadi kalau misalnya contoh nih, gue ke Bali nih, kemarin ke Bali, jadi gue tinggal kontak anak-anak Bali, nanti di sana disambut gitu loh. Jadi enak kalau misalkan kita udah bikin klub atau misalkan gabung ke klub, relasinya udah gampang. Jadi banyak ya relasi dari teman ke teman. Oke, jadi pertanyaan pertama nih yang bakal gue tanya. Karena yang gue kenal adalah Ayung ini seorang yang introvert, bener ya? Gue nggak salah dong kalau gue ngomong kayak gitu, karena lo juga mengiyakan kan? Betul banget. Awal mulanya bisa terjun ke dunia jalanan, gue bisa bilang dari jalanan lah ibaratnya, karena sekarang kan motor kan, anak motor, anak aspal. Dunia jalanan apa dunia YouTube-nya? Pertama dulu dunia jalanan, karena lu nggak langsung kayak gitu kan, lu nekunin hobi dulu kan, bener gak sih? Betul. Gimana? Oke, jadi pertama itu tahun 2016 kan, itu setelah lulus sekolah, misalkan gue jeda setahun dulu. Nah 2016 itu gue keluar dari pesantren, jadi gue ngambil motor. Sebenarnya bukan ngambil ya, diambilin tapi gue yang bayar cicilannya gitu. Oh, jadi intinya lu ngambil motor yang waktu di motor. Nah kan gue berpikir nih, motor dulu kan motor gue yang 15. Motor pertama gue
gue mikir kalau misalkan gue punya motor segede gini, nggak punya teman atau kayak teman riding gitu kan, itu kok kayak rasa hambar gitu kan. Nah, akhirnya gue gabung klub yang namanya R15 Shadow Bekasi Community itu, dan sampai sekarang gue masih aktif kok, walaupun memang R15 nya udah nggak ada ya. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada masih, Oke. tapi gue masih aktif. Nah, gue awal mulanya YouTube itu kalau nggak salah gue masih ingat banget awal gue upload video tahun 2017, 3 Juli 2017 itu bertepatan dengan ulang tahun gue. Jadi itu pertama kali di YouTube sampai sekarang, kalau boleh tahu subscribernya kalau nggak salah 100 ribuan ya? Kalau bisa lebih sih ya, sekitar 214.000. Gila sih, sekarang udah 200, terakhir gue cek itu subscribernya masih 100, ternyata sekarang udah naik 200, cepet banget gila. Cepet banget Ya, sumpah. gimana ya? Terus gue juga yang gue tahu kan tadi kan lu ngomong lu sempet pesantren, Ya, bener kan? betul. Biasanya nih anak pesantren kan jarang nih yang kayak main di aspal gitu, maksudnya pasti lebih kayak pasti jiwa religinya lebih bisa lagi. Ya. Tapi lu gue lihat sih jiwa religinya masih, cuman bisa sekarang ke klub motor gitu, apa yang memutuskan? Karena tadi riding aja sendiri terus akhirnya itu atau ada hal lain? Maksudnya gimana nih? Bisa terjun atau yang tadinya anak pesantren jadi ke anak motor? Iya, kenapa bisa? Ya itu tuntutan cicilan. Tuntutan cicilan si motor. Iya, karena kan gua memang awalnya gua keluar dari pesantren itu bukan karena keluar ya, tapi karena lagi liburan. Terus orang tua gua itu kayak gimana sih, gua suruh gua kerja terus diajakin ke dealer motor gitu. Nah jadi, tapi itu cuma sekedar uang mukanya aja, tapi untuk cicilannya itu gua yang harus nanggung. Sedangkan waktu itu saat itu lu belum punya kerjaan. Belum punya, karena kan gua lagi libur pesantren, otomatis kan ke pesantren nggak kerja gitu. Sampai akhirnya lu mikirin gimana caranya gue dapet uang, tapi gue masih bisa fleksibel, bener gak sih? Betul. Akhirnya lu memikirkan untuk terjunlah ke YouTube. Ya sebenarnya enggak juga sih, itu gue sebelum itu kerja dulu. Nah boleh nggak sih gue ceritain gue kerja tuh di mana aja? Gitu. Boleh dong, coba Boleh ya? ceritain. Lu Oke. pernah jadi mana aja? Yang pertama itu gue pernah kerja di jadi kurir, yang kedua ojek online, Yes. yang ketiga itu retail, Yes. yang keempat ya di apa? Apa itu gue jadi kalau bahasa kasarnya cleaning service. Hah? Cleaning service dengan gaji 1 bulan 1,5 juta. Gak pernah ada yang percaya kalau Ayung yang sekarang mantan cleaning service, guys. Iya. Tapi emang begitu sih, kehidupan kan emang harus dari bawah dulu, gak pernah Betul. langsung dari atas. Dan jujur aja nih, kita orang nih kalau misalkan lagi ngerintis YouTube gini ya, pasti banyak banget gak sih orang-orang yang kayak, apaan sih lu nge-YouTube? Ih, apa enggak? Banyak gak sih cowok yang kayak gini? Cie, YouTuber, kayaknya Jujur. YouTuber tuh kayak aneh banget kan gak sih? Jujur, awal mula sebelum gua sebesar ini YouTube gua, dari tahun 2017 sampai 2000, kalau nggak salah 2019 ya, itu udah selama 2 tahun ya gua selalu dapet kata-kata seperti itu. Cie, YouTuber, bener Ya. gak sih? Padahal gua waktu itu belum naik sama sekali, channel gua masih berantakan, masih ngacak-ngacak. Karena kan gua naik ini gua baru 2019 setelah gua puasa. Oh, 2019-2020an ya? Gitu. Dan itu naiknya melesat banget sih. Ya alhamdulillah ya. Ya itu juga berkat relasi sih. Relasi. Relasi itu penting. Jadi karena lu orangnya tadinya introvert, terus lo belajar lah ya untuk gimana nih caranya gue gak harus introvert lagi. Jadi lu keluar dari zona nyaman banget gak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk masalah introvert sampai sekarang pun gue juga masih introvert. Ya. Tapi ya itu balik lagi, kita harus, kalau misalnya kita mau maju nih, kita harus bisa bersosialisasi sama banyak orang, banyak relasi. Ya insya Allah kalau misalkan udah banyak yang gimana ya jatuhnya merekomendasi kita, kayak misalkan taruhlah kita kenal sama orang-orang besar gitu kan, otomatis kan mereka nge-share ke teman-temannya juga gitu. Ya kayak gitulah. Oke. Lu boleh gak sih buka-bukaan di sini? Boleh, kayak gimana tuh, Cok? Yang gue tanya adalah, kayaknya kalau dilihat dari YouTube lu sih kayaknya kontennya gemes banget nih. Yes. Emang itu terjadi begitu aja di jalanan atau emang ada setting gitu? Kita gue mau di sini buka-bukaan aja ya maksudnya. Okay. Karena kan banyak yang kayak settingan gitu. Tapi kayaknya kalau gue nonton ini real banget deh.
Nah, jadi gini, gue jelasin ya. Sebenarnya memang konten Dede Gemes ini gue nggak sengaja sama sekali ketemu konten ini ya. Karena prinsip gue kalau misalkan video gue ada yang naik, ada yang viral, gue bakal lanjutin konten itu. Gitu. Jadi coba-coba. Iya, karena waktu itu gue masih ngeraba-raba. Awalnya tuh ya mungkin lu juga udah tahu kan video gue yang paling banyak video apa yang ditonton yang mana aja. Yes, yang nah, mana? Yang baju merah jangan sampai lolos itu contohnya itu konten gue nggak sengaja, gue lagi riding aja ketemu sama cewek yang baju merah lagi boncengan, ya gue godain aja gitu. Gue juga nggak nyangka kalau itu bisa sampai 1 juta gitu loh view-nya. Tapi pengalaman lo nih sepanjang jalan lo yang dibalik helm ya, karena gue ngeliat konten lo tuh bener-bener dibalik helm, dibalik kamera, bener-bener kayak kalau gitu gue kan ya oke depan kamera. Kalau lo bener-bener dibalik helm lo cuma short jalanan, itu banyak nggak sih kayak komplain-komplainnya gue nggak mau nih, gue dimasukin kayak gitu nanti image gue jelek kayak gitu. Banyak sih, nggak lama baru-baru ini ada kejadian, 2 kejadian. Cuma 3 waktu pertama itu gue di Bali. Jadi gue mungkin itu bukan konten ya, bukan vlog ya. Jadi gue cuma buat Instagram story. Nah, yang kedua itu di Grand Wisata, yang ketiganya juga di Grand Wisata. Cuma yang 2 ini oke. Yang ketiganya ini ada masalah nih. Jadi dia komplain banget. Mungkin kata temennya ini dia nggak mau kelihatan lagi ngejamet gitu loh. Padahal ya memang kenyataannya seperti itu. Lagi ngejamet. Iya. Oh warga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gue kepo banget sih masalah pendapatan. Cuman ini kayaknya bakal nggak sopan. Boleh nggak sih buka-bukaan? Karena kan kita tahu kan dari pendapatan lu pasti beda jauh nih dari lu yang punya kerjaan tetap sampai sekarang kan jadinya freelance kan. Ya, kalau gue sendiri belum bisa nih ninggalin kerjaan tetap gue. Kalau lu kan bener-bener pure di YouTube nih. Boleh tau nggak sih kira-kira kisaran berapa sih pendapatan lu sekarang ini dari yang sebelumnya lu punya kerjaan tetap sampai yang sekarang tuh freelance? Ada nggak sih perbandingan? Oke. Jadi kalau untuk penghasilan sendiri ya, mungkin gue perbandingin sama kerjaan gue yang memang gaji terbesar gue selama gue kerja ya. Jadi dulu tuh gue kerja ya mungkin di retail ya, itu gaji terbesar gue. UMR sih ya, UMR Jakarta Bekasi tahun 2017 itu sekitar 3,9 atau 4,1 ya. Sekitar segituan lah. Sekitar segitulah ya. Ya ada lebihnya dikit lah sekitar. Jadi range-nya dari 4 sampai 5 itu pas gue kerja. Tapi setelah gua nge-YouTube ini mungkin rata-rata bisa naik sekitar 200%. Hah? Atau 300% bisa. Really? Cuman itu kan nggak stabil ya, karena YouTube ini kan gimana penontonnya, kalau misalkan memang pengiklannya lagi sedikit, ya kita juga pendapatan berkurang gitu loh. Oke. Jadi tidak menyesali nih keputusan lu untuk tidak bekerja tetap, karena yang gue pernah dengar dari lu kan, gue pernah curhat sama lu kan kayak gimana sih ini lu kerja apa enggak gitu kan, terus lu jawab kan gue ini bela-belain untuk keluar kerja, bener nggak sih? Betul. Jadi gue ini yang pas terakhir gue sebutin, gue kerja di apartemen sebagai tukang bersih. Nah itu gue ngebelain untuk gue resign kerja gitu loh. Gimana ya? Mungkin itu udah klimaksnya gue, pikiran gue memang udah pengen kesana dari dulu 2017, tapi baru kesampaian ya saat itu. Jadi lo bener-bener harus, jadi itu pasti dilema dong, keluarga lo gimana? Karena kan YouTube nih bisa dibilang ya nggak jelas juga kan, kita bener-bener harus kerja keras karena kan bukan pekerjaan tetap. Kalau bisa dibilang dilema ya memang dilema. Gue pun pas hari itu pas gua telepon orang tua sih. Telepon mama, waktu itu gue curhat, terus gue sharing kayak gimana itu pun gue sampai nangis gitu loh, karena kan memang ini sebuah keputusan besar. Iya dong, pasti ya. Apalagi kan lu cowok ya, maksudnya ya pasti banyak lah pikiran-pikiran mirip cowok tapi nggak punya kerjaan. Karena gimana ya, harga diri seorang laki-laki itu ada pekerjaannya. Iya betul. Terus jadi gimana? Nah setelah itu ya gue minta tenggat waktu 1 tahun untuk gue bisa ngebuktiin bahwa pilihan yang gue pilih ini benar gitu loh, bisa menghasilkan. Dan ya alhamdulillah setelah 6 bulan ya udah buah hasil lah gitu. Tuh. Terus kemarin gue mau tanya nih, kayaknya motor baru nih Pak, dan kemarin ada update mau jual motor nih. Kenapa tuh si Boneto dibilang
dihilangkan dari hidup gitu. Benar nggak sih si Boneto ya namanya ya? Iya betul. Kasih tahu dulu Boneto tuh Sebenarnya siap buat motor apa? buat kalian yang misalkan penasaran Bonito itu siapa, Bonito itu motor pertama gua. Motor pertama gua yaitu YZF R15 tahun 2016. Jadi gua beli motor dulu baru ke YouTube. Nah itu yang menemani gua selama pasang surutnya gua bekerja, selama pokoknya sejarahnya banyak dah. Ya itu udah bisa gue bilang sebagai adik, saudara. Karena bener-bener lu nyari duit pakai itu kan? Karena memang gue nyari duit pakai dia. Waduh, ini lama-lama gue sedih. Aduh, jangan sedih dong Pak, jangan sedih dong Pak. Tolong Pak. Soalnya masih mungkin di dalam video ini posisinya udah terjual ya motornya ya. Udah terjual. Gitu. Kenapa gue jual? Karena mungkin di YouTube ini gue harus upgrade equipment. Jadi gue dari sebelum lebih spesifiknya lagi ke laptop ya, karena kan laptop yang sebelumnya gue pakai ini udah mulai agak lemot dan memang udah nggak bisa kerja keras lagi gitu loh, karena ya semakin kesini semakin banyak yang harus gue kerjain. Akhirnya gue putusin, gue juga konsul sama orang tua, minta saran ke teman juga. Ya itulah karena harta gue satu-satunya. Ibaratnya pacar gue satu-satunya. Pacar setia gue, ya gue jual untuk beli laptop baru supaya nanti menunjang gua di YouTube untuk kedepannya gitu. Jadi harus ada yang diikhlaskan harus ya. Ada yang dikorbankan. Dikorbankan. Katanya bukan diikhlaskan, tapi emang harus ikhlas dong. Iya, ikhlas sih, gimana sih? Aduh, sebenarnya masih bisa lagi dengan cara yang lain, tapi ya memang urgent gitu. Jadi ya udahlah ya, jadi kayak equipmentnya tuh di situ, jadi harus jual, ada yang harus dibeli. Ya udahlah ya, kan ini demi kebutuhan konten buat kalian yang nonton ya, nanti. Untuk menghibur kalian semua ini, tolonglah ya. Tolonglah ya, gitu kan. Terus mau nanya, apa tuh? Ayung ini jomblo. Posisi jomblo sekarang. Jomblo. Jadi Nanda kemana? Nanda tuh gue sebutin aku Nanda. di ghosting guys. Ghosting guys. Jadi gimana? Coba ceritain dong kisah cinta lu, boleh gak sih? Boleh. Jadi awal mula gue ketemu Nanda ini ya nggak sengaja gitu. Jadi mungkin kalian bisa cek aja di video-video gue yang awal mula ketemu Nanda. Bisa. Kasih tahu linknya di description box ya guys. Itu gue pertama ketemu sama si Nanda itu nggak sengaja, jadi ya ibaratnya dulu tuh gue ke Gramis tuh nyari kayak orang-orang hunting gitu kan, buat sekedar minta foto sekalian konten gitu kan. Nah kebetulan di situ ada Nanda sama temennya. Ya sebenarnya di situ nggak ada kayak obrolan-obrolan mau bikin konten lagi gitu loh. Terus? Nah udah habis itu berlalu ke besok harinya nih, gue lagi nongkrong setelah selesai konten. Nah kebetulan si Nanda sama temennya ini nyamperin. Di situ lagi? Bukan di situ lagi, tapi nyamperin gua. Karena kan gua lagi ngopi, dia nyamperin gitu loh. Nah disitulah mungkin pembicaraan, yuk konten yuk gitu loh. Tapi sempat jadian gak sih? Emang bener jadian sih. Maksudnya sempat jadian. Jadi dari konten terus langsung beneran cinlok. Iya, gimana ya? Bisa. Kalau gua sih itu nganggapnya bonus dari kerja keras ya, karena gua sekaligus ibaratnya kan kerja, dapat cewek ya berarti bonus dong. Oh, berarti harta udah dapet, tahta udah dapet dong di motor. Di motor. Wanitanya udah dapet. Wanita tolong untuk subscribernya Pinky ya yang merasa mau jadi nama gua gitu. Tuh, silakan promosi. Bisa langsung cek YouTube-nya Abang Ayung ini single. Iya. Single dia ya guys. Sudah motor barunya gimana? Oke, motor barunya ini tuh gua namanya Z. Ya? Iya Z. Kenapa Z? Karena ya mungkin karena Bonito ini kan dari susu ya, susu Bonito. Oh jadi lo ada merek? Ya. Dan ini Z gitu. Z, dia agak tinggi gitu. Ya enggak juga sih, cuman ya memang enak aja gitu di dengarnya. Kenapa enggak susu bendera? Rage. Yaudah oke. Jadi Z ini namanya. Terus gimana? Kenapa lu upgrade motor? Kenapa nggak pakai si Bonito yang menemani lu dari awal? Karena apa ya? Untuk di ranah motor ini mungkin semakin besar cc motor. Contoh lah nanti mungkin gue juga nggak bisa menutup kemungkinan bisa upgrade ke cc yang lebih besar. Nah cc ini kan YZF F25, Yamaha F25 250 cc. Kenapa gue upgrade? Karena ya gue nggak mau penghasilan gue itu sia-sia. Jadi gue setiap apapun yang gua hasilin uang itu harus bisa jadi barang yang bisa jangka panjang dan bisa menghasilkan uang lagi. Tuh guys, jadi putar otak biar uangnya tuh nggak habis cuma buat makan-makan. Ya betul, jadi bisa dipakai buat jangka panjang, untuk tabung investasi juga bisa sebenarnya.
Wow, mantep sih pemikirannya tuh kayak gitu. Jadi dalam dekat ini punya bisnis nggak Bang Ayu? Kalau dalam dekat ini mungkin gue belum ada, cuman dulu sempat gue ini termasuk ini klot baju gue sendiri. Oh ini kalau tinggal lo sendiri? Iya, ini baju gue sendiri, motovlogger, basis motovlogger ya. Dulu kan nama gue masih motovlogger. Cuman sekarang udah macet karena admin gue resign. Pertanyaan selanjutnya, ini kan lagi pandemi kan, kita ketemu aja tuh mesti harus antigen Boleh. lain. Ada hambatan gak sih saat konten, apalagi kan konten lo pasti harus di luar, gak mungkin kan motor di dalam. Ya, kalau untuk konten motor ya, konten di luar yang ketemu banyak orang, banyak relasi, itu berpengaruh banget karena ya mungkin konten gue sebagian besar ketemu orang-orang baru. Iya. Kan yang nggak tahu lah dia udah dites atau belum, dia positif atau negatif atau belum. Tapi ya sebisa mungkin kita ya itulah sebelum itu kita harus patuhi protokol dulu. Dan memang berpengaruh banget, jadi lebih susah kita nyari konten. Karena terbatasnya di mana tuh? Terbatasnya mungkin contoh kayak kan kalau misalkan untuk menarik thumbnail itu kita harus tunjukin wajah. Yes, betul. Nah sekarang tuh harus ada masker, jadi tertutup gitu loh. Itu susah, karena kan dari thumbnail itu menjadi ujung tombak sebuah video. Jadi sebenarnya pasar konten YouTube lu tuh siapa? Buaya? Gimana ya yang suka-suka sama dede-dede gemes, yang suka sama ya anak-anak TikTok kayak gitu kan. Lu TikTokan nggak? Ada, cuman gua TikTok buat nge-share teaser YouTube aja. Oh jadi kayak nge-share tentang motor juga berarti? Iya, terus kalau misalnya kalau iseng bikin video tapi nggak ada joget ya, nggak ada joget Oh gue. jadi cuma kayak bikin video jalanan aja? Kalau gue tanya, secinta apa sih lo sama pekerjaan lo sekarang? Gimana ya? Itu kalau untuk ukuran secinta apa gue sama pekerjaan gue, ya balik lagi karena ini kan hobi yang jadi pekerjaan itu ya otomatis kita melakukannya itu dengan sepenuh hati, sesuka hati gitu, nggak ada paksaan. Ya kita seneng aja, cinta ya karena cinta memang ini hobi kita gitu loh. Enak banget ya, sesuai passion ya. Ya itulah. Jadi ini bisa banget dicoba guys. Jadi kalau kalian emang masih belum dapat kerjaan, kalian bisa cari bakat kalian tuh apa, terus kalian kembangin. Nah, Cuma jalan terjauh pakai bawa motor. Bali. Motoran? Bali motoran. Really? Wow. Berapa hari? Untuk perjalanan berangkat 2 hari 2 malam, sama untuk pulangnya juga 2 hari 2 malam. Oh iya, gitu Ya, ya, iya. naik motoran. Terus itu sendiri? Untuk berangkat gue berdua, tapi kalau untuk pulang gue sendirian. Ini ke Bali tuh komunitas atau emang cuman single atau solo trader aja gitu? Solo, sebenarnya gue ke Bali itu rencananya mau pindah ke Bali, cuman baru 1 bulan jalan itu keadaan pandemi di Bali tuh makin parah ya, gue nggak bisa ngapa-ngapain, konten gue juga macet di sana, otomatis gue memutuskan untuk pulang lagi gitu loh. Iya, karena yang sempet gue di Surabaya kan gue tanya lo lagi di Bali kan bener ya? Betul. Itu gue kira lo bakal lama di sana, ternyata tinggal lama balik ya? Ya sebenarnya emang rencananya gue mau pindah ke sana. Udah ada rencana pindah ke Bali? Ya memang itu udah berjalan, cuman memang kondisi pandemi yang memang makin parah, jadinya gue memutuskan balik. Masih mikirin konten juga lah ya Pak? Iya, karena kan gue hidup dari, ya ibaratnya nyari duit dari konten gitu. Kalau misalnya konten gue nggak jalan di Bali, ya mau buat apa? Bener-bener nggak bisa bergerak di sana? Kayak Ya dibatasin banget sih. Jadi ibaratnya kalau di sini 100%, pergerakan di sana tuh 35% lah. jauh banget dong, nggak sampai 50%, berarti makanya lo balik lagi. Terus sekarang udah normal lagi nih konten lo semenjak di Bekasi? Alhamdulillah udah bisa rutin lagi upload setiap hari. Cuman ya memang karena kemarin problem di Bali, maksudnya problem itu karena ya sepi konten, gue bingung mau konten apa di Bali, susah. Ya gue harus cari ide, inovasi lagi buat balikin. Oke, sekarang gue bakal tanya lagi, suka Apa? dan dukanya jadi anak jalanan. Bisa dong gue sebut jadi anak jalanan? Jadi anak jalanan apa jadi YouTuber motor? Anak jalanan dan YouTuber motor deh. Kalau dari, Karena itu kan kedua yang saling berkaitan gitu kan. kalau enaknya sih ya, enaknya nih sukanya ya kita banyak temen di mana-mana, relasi banyak, terus juga terkenal ya menurut gue ya. Ini pandangan gue. Yes, boleh. Terkenal. Jadi orang tahu nih, oh Ayu mau kesini nih, Ayu mau kesitu tuh.
gitu. Oh, Jadi udah gampang lah, serba gampang. banyak yang welcome. Banyak yang welcome, banyak yang nyambut. Contoh di Bali gua kemarin disambut banget. Disambut banget. Nah terus dukanya adalah ketika memang hal yang kita lakuin kayak contohnya touring atau kita berkonten, kita udah capek-capek buat video tapi tidak sesuai ekspektasi kita. Kemarin kan gue sempat tanya tuh, dunia permotoran gimana kabarnya? Lu jawabnya meresahkan. Apa sih yang meresahkan? Ya oke, jadi sebenarnya dari tahun 2020 itu udah mulai meresahkan, tapi ada yang kasus baru, mungkin kalian udah tahu kasusnya apa, yang di ring 1, yang ya itu yang ditendang pas Pampres. Mungkin kalian apa yang nonton ini juga ada yang tahu beritanya kayak gimana. Itu sampai DPO orangnya. Nah, gimana ya? Karena sekarang dunia motor itu didominasi sama anak-anak di bawah umur, dan memang mereka masih belum bisa mengontrol emosi, masih pengen ibaratnya mencari nama atau mencari sebuah ketenaran untuk ya memang untuk konsumsi dia sendiri, bukan untuk konsumsi orang banyak. Masalahnya yang melakukan dia yang kena imbasnya orang lain gitu. Jadi gara-gara dia yang semuanya jadi keterbatasan gitu. Ya. Termasuk lo? Termasuk gua. Jadi dari San Mori, NR, yang naik aja. Buktinya aja sekarang Monas itu dijaga ketat banget sih. Kalau lu mau ke Monas, misalkan hari Minggu pagi ataupun malam-malam, otomatis ada polisi di sana. Apalagi pakai knalpot berisik ya, gitu. Terus mau tahu dong gue step by stepnya kalau misalkan kalian ngadain riding gitu kayak Semori kan Sunday morning ride. Sunday morning riding. Oh itu singkatannya. Ya. Ada berapa singkatannya Pak? Kita dulu pertama. Ya NR. NR apa? Naik ride. Naik ride. Jadi itu pas malam. Malam. Sunmori Sunday Morning riding berarti setiap hari Minggu. Ya. Terus ada Satmori. Sunmori. Satmori itu apa? Saturday. Malam Minggu. Saturday morning ride. Oh. Jadi Sabtu pagi morning riding. Oh dia juga kayak gitu ya ternyata tuh. Jadi buat kalian yang nggak tahu ntar gue kasih tahu singkatannya. Cuman kadang ya orang bilang Sunmori iya. setiap hari gitu. Padahal Sunmori itu ya cuman hari Minggu aja karena singkatan dari Sunday itu hari Minggu. Gitu. Nah gue mau tahu nih dari ketiga riding ini kalian tuh punya izin gak sih ke kepolisian? Enggak lah, karena ada kayak perkumpulan. Kecuali kalau gitu. memang ada acara kayak misalkan gabungan atau kayak ada event itu kita baru minta izin. Tapi kalau misalkan perorangan, Sunmori perorangan ya nggak minta izin. Sebanyak apapun itu? Ya itu kan karena masing-masing orang janjian sama misalkan 2 orang doang nih, 3 orang doang gitu sana. Itu nah di tempat kayak gitu tuh kan orang ketemu lagi sama orang yang sama. Yung, gue mau tanya nih, kan karena lu suka riding dong, pasti lu harus safety first dong, karena di jalanan dong, perlu banget gak sih? Perlu lah. Iya, safety first lu apa nih peralatan safety lu buat naik motor? Nggak mungkin kan lu cuma kausan doang? Oke. Bentar, gua ambil dulu ya. Untuk yang ya gitulah, untuk jarak jauh atau mungkin lintas Jakarta ya. Yang pertama adalah sarung tangan. Ya itu udah pasti sih, karena kan mungkin kalian juga kalau misalnya cewek-cewek nggak mau kena panas ya kan? Pastilah. Sarung tangan biar gak hitam. Nah yang kedua adalah helm itu kalau untuk gua memang wajib full face, karena memang kalau misalkan walaupun kalian pakai half face terjadi kecelakaan amit-amit ya, terjadi kecelakaan yang kena dagu duluan walaupun kalian pakai helm face gimana? Jadi tetap hancur ya? Tetap aja hancur ya, makanya lebih safety untuk pakai helm full face. Safety untuk juga ya penunjang, kalau half face kan gua nggak bisa masang di depan sini nih dengan kamera ya. Jadi ini menunjang vlog lu juga ya? Iya, karena ini di balik vlog lu tuh emang dibalik helm ya, bukan di layar doang. Terakhir, yaitu pesan dan kesan Ayun sendiri sebagai pejuang jalanan yang di vlogin atau semuanya lah konten video tentang motor dan jalanan kan, bener dong ya? Pesan kesannya gimana? Terutama sih pesannya ya untuk yang mau mulai safety riding atau yang mau mulai berkendara dengan baik atau ikut-ikutan jadi anak motor nih, boleh juga nih dikasih ya. Mungkin pesan-pesan gua singkat aja sih ya, utamakan safety riding, terus juga jangan merasa jalanan itu punya kalian sendiri, yang merasakan itu orang lain juga. Ya oke lah kalian bayar pajak, yang lain juga bayar pajak gitu. Terus juga bersikaplah sopan santun di jalan raya, hormati pengendara lain.
Karena bukan kalian doang kan yang pakai jalanan itu, terus juga ya imbasnya ke orang lain juga. Kalian yang berbuat jelek, orang lain yang kena imbasnya. Tetap stay safe, patuhi rambu lalu lintas. Dan patuhi protokol kesehatan. Patuhi protokol kesehatan tentunya. Dari itu. Oke, jadi segitu aja guys. Kayaknya udahan kita ngobrol bareng-melan, sesi bareng sama Ayung. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya seputar diet, healthy lifestyle, kalian bisa langsung cek Instagram gue, nanti ada di sini. Dan jangan lupa cek description boxnya untuk Instagramnya Bang Ayung. Terus jangan lupa komen kira-kira gue akan bikin video apa lagi di bawah. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak ya guys. See you next video. Bye. Bye.